Episode 133 hati Kinmu sedikit bergetar. Ia akhirnya mengerti mengapa Dao Master begitu yakin bahwa dirinya adalah kaisar manusia generasi saat ini. Selama ini, Kinmu hanya pernah menggunakan 2 jurus dari gambar pedang kepala desa. Selain di hadapan Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor, ia hanya memperlihatkannya kepada Pamong Shou dan Daozi Lin Xuan. Saat Lin Xuan pernah mengikuti dan Yang Zi menantang Imperial College, ia dikalahkan oleh jurus pertama pedang menginjak pegunungan dan sungai. Setelah kembali ke Sekte Dao, tentu ia melaporkan semua yang terjadi kepada gurunya. Dari situlah Dao Master menduga hubungan Kinmu dengan kepala desa dan kaisar manusia. Namun sebenarnya, kedatangannya hari ini juga merupakan cara untuk menguji dugaan tersebut. Meski menyadari maksud itu, Kinmu tidak membantah. Ia tetap membantu menyiram tanaman segel Salomo di sekitar mata air sambil berkata, Dao Master memang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dao Master dan Lin Xuan menyiram tanaman menggunakan daun sebagai wadah air. Sedangkan Kinmu langsung mengendalikan air dengan ki vitalnya. Melihat hal itu, Dao Master berkata pelan, Dao mengikuti alam. Mengapa harus terburu-buru? Kinmu tersenyum. Ilmu dipelajari untuk digunakan. Jika tidak diterapkan, untuk apa mempelajarinya? Dao Master mengangguk kecil. Perbedaan antara Sekte Dao dan kultus iblis surgawi memang berasal dari pandangan hidup kita. Aku tidak berniat memperdebatkan ajaran. Namun kaisar manusia yang telah lama menjauh dari urusan dunia kini kembali muncul. Kau pasti memiliki tujuan tertentu. Kinmu menggelang. Aku sendiri belum memahami keuntungan menjadi kaisar manusia. Tidak ada kekuasaan, tidak ada wewenang, tetapi tetap harus memikul tanggung jawab. Jika Dao Master mau, jabatan ini bisa kuberikan padamu. Mendengar itu, Dao Master segera menggelang kuat. Aku tidak sanggup memikul tanggung jawab tersebut. Lin Xuan yang melihat percakapan itu hanya bisa menghela napas. Kedua orang di hadapannya sama-sama keras kepala. Setelah semua tanaman selesai disiram, Dao Master berdiri perlahan sambil meregangkan tubuhnya. Aku sudah tua. Waktuku tidak banyak lagi. Karena kaisar manusia kini berasal dari kultus iblis surgawi, Sekte Dao tidak akan lagi menentang kaisar manusia. Hari ini aku datang untuk memperkenalkan penerusku. Setelah aku meninggal, Lin Xuan akan menjadi Dao Master berikutnya. Kinmu memberi salam kepada Lin Xuan. Dan pemuda itu segera membalas dengan hormat. Dao Master kemudian berkata, para kultivator Qi menerima banyak jasa dari kaisar manusia pertama. Karena itulah seluruh dunia kultivasi menghormati kaisar manusia. Bolehkah aku melihat segel kaisar manusia? Tanpa berpikir panjang, Kinmu mengeluarkan segel itu dan melemparkannya. Dao Master terkejut dan buru-buru menangkapnya. Bagaimana bisa kau melemparkannya begitu saja? Kinmu tampak bingung. Kepala desa juga selalu melemparkannya kepadaku. Wajah Dao Master langsung berubah pahit. Dengan kedua tangan, ia memegang segel itu dengan penuh hormat. Memeriksanya berulang kali sebelum menyerahkannya kembali kepada Kinmu dengan sikap sangat resmi. Setelah Kinmu menerimanya, Dao Master berbalik kepada Lin Xuan. Ingat baik-baik, segel kaisar manusia harus diterima dengan hormat seperti ini. Jangan pernah mengabaikan etiket. Lin Xuan mengangguk. Dao Master melanjutkan, segel ini dibuat dari harta terbaik berbagai klan dan sekte pada zaman dahulu. Siapapun yang memegangnya adalah pemimpin seluruh umat manusia. Karena itu, Sekte Dao harus selalu menghormatinya. Mendengar penjelasan tersebut, Kinmu merasa tersentuh. Dao Master sudah berada di penghujung hidupnya, tetapi masih mengajarkan setiap hal penting kepada muridnya dengan penuh kesungguhan. Setelah hening sejenak, Kinmu bertanya, selain soal segel kaisar manusia, apalagi tujuan kedatangan Dao Master? Tatapan Dao Master menjadi serius. Kaisar manusia harus memahami bahwa reformasi yang dilakukan Imperial Preceptor dan Kaisar Yan Feng bukanlah jalan yang benar. Reformasi itu menentang kehendak langit. Bencana salju yang melanda dunia adalah peringatannya. Demi semua orang, kau seharusnya menghentikannya. Namun Kinmu menggelang. Arus zaman bergerak seperti banjir besar. Siapapun yang mencoba menghalanginya akan dihancurkan. Aku hanya mengikuti arus itu. Dao Master menghela nafas panjang. Aku tidak akan berdebat. Perbedaan kita berasal dari ajaran masing-masing.
Namun aku ingin mengatakan satu hal. Dao mengikuti alam, sedangkan reformasi berusaha mengubah alam. Para dewa lahir dari Dao besar. Jika Dao diubah, konsekuensinya juga harus ditanggung. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Reruntuhan besar adalah kesalahan generasi terdahulu. Kurasa Kaisar Manusia sudah mulai memahami hal itu. Qin Mu terkejut. Jelas Dao Master mengetahui rahasia besar yang tidak ia ungkapkan. Namun Dao Master tidak melanjutkan topik tersebut. Sebagai gantinya, ia berkata, Sekte Dao adalah musuh kekaisaran perdamaian abadi, tetapi bukan musuh Kaisar Manusia. Kemudian ia memerintahkan Lin Xuan mengeluarkan sebuah tablet batu besar. Di permukaannya terdapat 14 jejak pedang yang rumit. Ini adalah 14 tulisan pedang Dao. Kata Dao Master, satu tulisan mewakili satu jurus pedang. Dulu Imperial Preceptor mempelajarinya selama 14 hari. Aku akan memberikan kesempatan yang sama kepadamu. Qin Mu terkejut. Baik Rulai Tua maupun Dao Master ternyata sama-sama berpikiran terbuka. Mereka tidak ragu membiarkan orang luar mempelajari teknik mereka. Sebagai balasan, Qin Mu mengeluarkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Aku tidak suka berutang budi. Biarkan Lin Xuan mempelajari kitab ini selama 14 hari juga. Lin Xuan terkejut sekaligus terharu. Dao Master sempat terdiam, lalu akhirnya berkata, jika kau diberi kesempatan membacanya, maka bacalah. Jika kitab itu membuatmu menjadi dewa, maka jadilah dewa. Jika membuatmu menjadi iblis, berarti kultivasimu belum cukup kuat. Lin Xuan mengangguk hormat. Tak lama kemudian, Qin Mu duduk di depan tablet batu dan mulai mempelajari 14 tulisan pedang Dao. Pada awalnya, jejak-jejak pedang itu tampak acak. Namun semakin lama diperhatikan, semakin terlihat prinsip-prinsip mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Jejak pedang pertama berisi prinsip yin dan yang menyerupai sistem binar. Karena Qin Mu telah mempelajari kanon misteri agung, ia dapat memahaminya dengan cepat. Jejak kedua memuat konsep 3 eon dan 5 ki. Jejak ketiga lebih rumit lagi dengan berbagai transformasi yang saling berkaitan. Namun ketika mencapai tulisan keempat, kesulitannya meningkat tajam. Perhitungan dan prinsip Dao yang terkandung di dalamnya sangat mendalam. Saat ia berhasil memahami sebagian besar isi tulisan keempat, matahari sudah hampir tenggelam. Qin Mu menghela napas. Aku bahkan belum tentu bisa menyelesaikan tulisan kelima dalam 14 hari. Semakin jauh ia mempelajari pedang Dao, semakin dalam pula prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Karena waktu terbatas, Qin Mu memutuskan untuk lebih fokus memahami maksud pedang dan esensi jurus-jurusnya daripada mencoba menguasai seluruh teori di baliknya. Ia segera beralih ke tulisan kelima. Namun kali ini, bahkan pengetahuan matematis dan teori yang telah ia kuasai tidak cukup untuk memahami semuanya. Dao Master duduk di sampingnya dengan tenang, seperti tidak mengenal rasa lapar maupun lelah. Ketika malam tiba, Qin Mu akhirnya menghentikan studinya dan bergabung dengan Ling Yuxiu serta Xiu Xiang untuk makan malam. Saat mengetahui bahwa tamu mereka adalah Dao Master sendiri, kedua gadis itu langsung terkejut dan menjadi jauh lebih sopan. Hari ketiga pun tiba. Sebuah kapal terbang muncul di langit. Fen Yungxiao akhirnya datang. Begitu melihat Dao Master, ia segera berlutut dan bersujud berkali-kali. Dao Master membuka matanya dan memandangnya dengan tenang. Jadi kau benar-benar bergabung dengan kultus iblis surgawi. Dugaan lama ternyata benar. Hatimu memang tidak berada di jalan yang lurus. Fen Yungxiao menundukkan kepala tanpa berani membalas. Dao Master melambaikan tangan. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Fen Yungxiao menangis, lalu menyika air matanya sebelum menerbangkan kapalnya menjauh dari pulau itu.